Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat At-Tariq. Insyaallah pagi ini kita sudah sampai ayat yang keempat insyaallah. Dari surat At-Tariq. Yaitu firman Allah, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Setelah ayat 4 Allah terangkan bahwa setiap kita ada yang menjaga. Kalau diterjemah falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia itu melihat dari apa diciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu dicipta dari air mani yang memancar. Dafik itu memancar. Al-lam, lam di setelah fa ini. Al-lamu huna lil amri. Lam di sini adalah perintah. Asal kalau dalam kaidah usul, kalau asal dari perintah itu wajib. Di sini berarti Allah mewajibkan setiap manusia untuk memperhatikan. Nah, artinya kalau manusia tidak memperhatikan dari ciptaannya sendiri, dari ciptaan dirinya, itu dicela. Bahkan kalau dilihat dari hukum yang 5 itu bisa masuk dosa karena meninggalkan kewajiban. Karena di dalam penciptaan manusia itu banyak sekali ayat-ayat Allah yang apabila diperhatikan itu akan mencapai kepada iman. Menyampaikan kepada iman. Di ayat lain Allah mengatakan wa fi anfusikum ayatun, di dalam diri-diri kalian banyak ayat. Afala tubsirun, apakah mereka tidak mau mendalami atau mempelajari. Itu juga ayat celaan bagi orang yang kurang memperhatikan dari proses penciptaan dirinya. Wal muradu bin nadri, yang dimaksudkan dengan memperhatikan, nah, di sini nadrul i'tibar, namanya pandangan i'tibar. I'tibar itu artinya mengambil pelajaran. Wa huwa an-nadru bil basirah, yaitu memandang dengan basirah. Basirah itu pandangan yang lebih dalam, lebih jauh daripada ilmu. Seperti kalau saya katakan bahwa di depan saya ini laptop, itu ilmu. Tapi kalau saya tahu sampai ke perangkat terkecilnya, itu namanya basirah. Sama dengan di ayat tadi, wa fi anfusikum, pada diri kalian ayatun, banyak sekali ayat Allah. Afala tubsirun, mengapa kalian tidak mau mendalami, mengilmui yang sangat mendalam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan secara rinci sekali proses penciptaan manusia. Dalam 7 tahap penciptaan manusia Allah terangkan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bahkan penjelasan beliau ada yang
memisahkan menjadi buku tersendiri, yaitu bagaimana Allah menciptakan penciptaan manusia itu. Dibahas sama beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, mengapa air mata itu asin, mengapa air jenis air yang ada pada diri manusia itu banyak sekali macamnya. Kemudian beliau terangkan hikmahnya dan gunanya masing-masing. Kenapa air ludah itu tawar dan seterusnya. Yakni yang dimaksud dengan melihat dengan basirah, hendaknya manusia itu memperhatikan, melihat dirinya, penciptaan dirinya dengan pemandangan atau mendalami secara mendalam betul basirah. Yakni liyafkura, hendaknya liyafkural insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu memikirkan dari apa diciptakan. Itu ibadah, termasuk ibadah yang sangat besar, ibadah hati yang sangat tinggi ketika orang itu berpikir tentang penciptaan dirinya. Memikirkan tentang penciptaan dirinya. Nah, asalkan dengan pandangan hati, bukan hanya dengan mata kepala. Karena nanti tujuan dari itu sama dengan ketika orang diperintah oleh Allah mempelajari ayat-ayat syar'i, Al-Quran, hadis. Allah cela orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan hadis, tidak mau mendalami, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa manusia itu tidak mau mentadabburi, mendalami, memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau karena memang di hati mereka sudah ada tutupnya. Itu celaan bagi orang yang tidak mendalami Al-Quran. Sama juga Allah cela orang yang tidak mau mendalami, mempelajari, memperhatikan ayat-ayat kauni ini berupa makhluk. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa manusia tidak mau melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung ditancapkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Nah, artinya diperintah di sana makhluk-makhluk yang besar, yang luas, banyak sekali ciptaan Allah, termasuk diri kita ini yang sedang kita bahas. Hal hulika min hadidin, apakah manusia itu dicipta dari besi? Hal hulika min fuladin, atau manusia itu dicipta dari baja? Ini barang-barang atos, ya, barang-barang keras. Hal hulika min syai'in qasin qawiyin, atau manusia itu dicipta dari sesuatu yang keras dan kuat. Contohnya apa tadi? Besi dan baja. Wal jawabu, dan jawabnya ala hadhihi tasaulat, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, annahu, bahwa manusia itu hulika mimma indafik. Ternyata manusia itu dicipta dari air yang memancar. Mani itu kalau keluar itu memancar. Wa huwa ma'ur rajuli, yaitu airnya orang laki-laki yang disebut dengan mani, ya. Itu membedakan dengan madhi. Kalau madhi tidak memancar. Nah, wa wasafahu Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati di ayat-ayat lain bi annahu ma'un muhinun, bahwa manusia dicipta dari air yang menjijikkan. Air kan ini berlawanan dengan ini tadi, dengan besi, baja, sesuatu yang keras. Artinya manusia itu dicipta dari sesuatu yang lunak,
Bukan hanya lunak tapi menjijikkan, tidak seperti air biasa. Di sini kata beliau ma'in mahin. Dhaifus sailan, lemah mengalirnya. Sailan itu mengalir. Laisa kalma'il adi al-muntalik, tidak seperti air yang biasanya itu. Mengalirnya itu lemah gitu. Nah, kayak menjijikkan di sini mahin atau hina atau menjijikkan, dan memang seperti itu kenyataannya. Mungkin kalau diadai ya, di piring misalnya mani itu, mungkin orang suruh lihat tidak mau. Ini air mani, coba dilihat, itu mungkin orang jijik. Karena memang Allah terangkan ma'in mahin. Apalagi suruh megang mungkin ya. Suruh megang nggak bisa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan 7 proses yang Allah terangkan di ayat-ayat lain, dengan 7 tahapan, manusia air yang hina tadi menjadi manusia yang tampan, yang cantik. Manusia berebut. Orang tuanya, bapak ibunya mencium terus, senang. Neneknya, kakeknya, bahkan tetangga-tetangganya ikut bangga, ikut senang. Nah, di situ Allah kenalkan tentang dirinya yang maha alim, maha bisa, al-qadir, maha mampu, al-khaliq, yang menciptakan. Di situ banyak sekali nama-nama Allah atau pelaksanaan dari nama-nama Allah. Sehingga orang itu diharapkan mengenal Allah. Maka orang yang mengenal Allah akan selalu berzikir kepada Allah. Maka nilai manusia itu tergantung dari sejauh mana banyak berzikirnya kepada Allah. Sehingga tidak lalai. Lawan dari zikir itu lalai. Lalai itu peluang syaitan untuk menyeret kepada kehinaan. Wa wasafahu Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Allah juga mensifati di ayat lain dari penciptaan manusia itu annahu nutfah. Apa nutfah itu? Segumpal darah, ya. Nutfah ini dari mani menjadi nutfah. Nutfah itu gabungan dari air mani dan airnya wanita, maninya wanita. Jadi nutfah segumpal darah ini sebelum menjadi alaqah. Ai qalilun minal ma'. Qalilun minal ma' itu maksudnya kadar airnya semakin sedikit. Sudah mendekat ke daging. Hadzal ladzi khuliqa minhu al-insanu. Dari sini, dari air yang hina tadi, air yang menjijikkan tadi, dari sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wal ajabu, dan sangat mengherankan, an yahlukal insanu min hadzal ma'il mahin. Yang sangat mengherankan, manusia itu dicipta dari air yang hina seperti ini, dan lembut seperti itu, lunak seperti itu. Tsumma yakunu qalbuhu aksa minal hijarati wal iyad billah. Tetapi walaupun demikian, yang sangat mengherankan itu manusia kemudian mana tadi? Hatinya, ini kalau badannya ya, ternyata hatinya, jantungnya itu lebih keras. Aksa itu lebih keras dari kosin tadi.
minal hijarah dari batu. Wal iyadzubillah. Di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Illa man alanallahu qalbahu lidinillah. Dan bahkan kebanyakan manusia itu hatinya mengeras. Kecuali orang-orang yang diberi taufik. Dialana itu artinya dilunakkan. Tanda taufik yang pertama sebagai sinar hati yang pertama untuk menerima agama Allah, itu oleh Allah dilunakkan hatinya. Lidinillah untuk menerima agama Allah. Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, oleh Allah dilapangkan. Jadi cahaya pertama yang menjadi sinar awal hidayah taufik itu ketika oleh Allah diberi kelapangan dada. Lapangnya dada atau kelunaan hati. Hilangnya apa? Kerasnya hati untuk menerima Islam, menerima agama Allah. Summa bayana, kemudian di ayat berikutnya Allah terangkan, ayat 5 ya. Anna hadzal ma'a, bahwa air ad-dafiqa, air yang memancar tadi, yahruju min bainis sulbi wat taraib. Itu Allah keluarkan dari di antara sulbi dan taraib. Kita lihat artinya yang keluar dari antara tulang sulbi, tulang punggung, dan tulang dada. Nah, apa? Tulang dada itu rusuk itu. Nah, tulang punggung dan tulang dada. Mimbainis sulbir rajuli, yaitu dari Allah keluarkan air mani tadi, air yang mendidikkan tadi, Allah keluarkan dari antara tulang punggungnya seorang laki-laki, watara ibahu a'la sadrihi, dan di belakang tulang dada yang paling tinggi. Tulang dada yang paling tinggi. Jadi di belakang punggung atas. Dari situ Allah keluarkan mani, air yang menjijikkan tadi sebagai bahan dasar penciptaan manusia. Wa hadza yadullu ala umki mukhriji hadhil ma, atau mukhraji hadhil ma. Ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya air mani itu dari yang paling dalam, paling atas. Kan keluarnya di bawah. Tapi bukan dikeluarkan dari tulang punggung paling bawah, tapi dari atas. Wa annahu, bahwasanya air yang menjijikkan tadi atau air mani tadi yahruju min makanin makin fil jasad. Dikeluarkan oleh dari tempat yang makin, yang paling kokoh di dalam badan, yaitu tulang punggung paling atas. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yahruju min bainis sulbi ay sulbur rajul, dikeluarkan dari sulbi maksudnya tulang punggungnya laki-laki. Wat taraibul mar'ah, sementara taraib itu maksudnya tulang dadanya wanita. Kalau ini benar berarti beda asal mani itu. Maninya laki-laki dari tulang punggung belakang atas, sementara maninya perempuan dari tulang dada. Warnanya juga beda. Untuk mani perempuan agak kuning. Nah, kalau laki-laki apa? Putih ya. Nah. Walakin, kata beliau, tafsiran ini dibantah. Walakin hadza khilafu dhahiril lafzi.
Tapi ini menyelisihi zahir lafaz. Jadi tafsiran itu tidak boleh menyelisihi zahir lafadznya. Was-shawab, maka yang benar kata beliau, was-shawabu annalladzi yahruju min bainis sulbi wat taraib huwa ma'ur rajuli. Bahwa yang keluar dari tulang punggung atas dan tulang dada itu adalah maninya laki-laki. Tidak dibedakan tadi keluarnya. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala wasafahu bidzalika. Allah mensifati demikian. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah katakan, ini di ayat 8 ya. Nah, di ayat 8, innahu, sesungguhnya Allah ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa, bisa, mampu untuk mengembalikannya hidup kembali. Karena kalau ini lemah keyakinannya, akan lemah amalannya. Karena dianggap nanti kita tidak akan hadir lagi. Allah tidak akan mampu mengeluarkan. Sampai ada orang itu berwasiat pada keluarganya karena merasa banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau aku mati nanti dibakar saja badanku, kemudian buang ke laut. Biar, karena keyakinannya Allah tidak mampu menyelisihi ayat ini, ya. Menyelisihi innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah dibuang ke laut, Allah kumpulkan, kenapa kamu lakukan ini? Karena saya takut. Nah, maka rasa takutnya itu menyebabkan dia diampuni oleh Allah. Pentingnya rasa takut kepada Allah yang disebut dengan takwa. Innahu, sesungguhnya ay Allahu azza wa jal ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, ay ala raj'il insan, untuk mengembalikan manusia. Jadi nanti yang bangkit di hari kiamat ya diri kita ini, badan kita ini. Walaupun kita mati kemudian menjadi tanah, itu pun ada sebagian anggota badan yang dijaga oleh Allah tidak hancur, yang disebut dengan dzanab, ya. Laqadir, Allah yang demikian itu maha kuasa, qadir, kuasa. Wa dzalika yaumul qiyamati, ya, nanti pada hari kiamat. Liqaulihi yauma tublas sarair. Nah, yaitu pada hari ditampakkan as-sarair, sarair yang rahasia-rahasia. Kalau sekarang kan kita bisa menyembunyikan yang rahasia-rahasia. Falladzi qaddara ala ayyahluqal insanu, maka yang kuasa untuk menciptakan manusia, min hadzal ma'id dafiq al-muhin, dari air yang memancar yang menjijikkan ini, qadirun ala ayyu'idahu, dialah yang maha mampu untuk mengembalikan yaumal qiyamah. Karena kalau mengembalikan kaidahnya lebih mudah daripada mengawali. Hadza min babil istidlalil mahsus. Ini merupakan pendalilan dengan suatu yang nampak. Banyak sekali di ayat maupun hadis Allah membuat perumpamaan-perumpamaan yang nampak untuk lebih membawa kepada pemahaman-pemahaman. Alal manduri al mutaraqqab, untuk bisa dilihat secara dekat. Wahya kiasun akli, ini disebut kias akli, kias secara akal. Fa innal insana, karena manusia, biaklihi, dengan akalnya, yaqulu, dengan melihat kenyataan seperti ini, manusia dicipta dari yang hina, dari sesuatu yang menjijikkan.
bisa jadi suatu yang ganteng, tampan, cantik, kemudian Allah kembalikan dulu ke tanah, tapi ada anggota badan yang tidak itu lebih mudah mengembalikan. Maka akal manusia dengan akalnya, yaqulu dia akan mengatakan idza kana Allahu qadiran ala an yahluqa al-insan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan manusia min hadzal ma'il mahin, dari air yang hina, wa yuhyiyahu, kemudian dihidupkan, maka Allah itu qadirun ala ayyuidahu marratan saniyatan. Maka Allah itu maha mampu mengembalikan sekali lagi. Dan itu banyak ayat dikatakan lebih mudah, mengembalikan itu lebih mudah daripada mengawali. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaan, summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan, wa huwa ahwan. Nah, ini ayatnya. Dan itu lebih mudah. Lebih mudah alaihi bagi Allah daripada apa? Mengawali. Ar-Rum 27. Walihadza yastadillullahu, dari itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal berdalil bil mabda'i alal mi'ad. Maka Allah berdalil dengan penciptaan awal untuk meyakinkan bahwa Allah itu mampu untuk mengembalikan. Lah, ngawali saja bisa, mampu, apalagi cuma mengembalikan. Nah, li'annahu qiyasun jaliyun wadihun. Yang seperti ini disebut qiyasun jali. Qiyas yang sangat tinggi dan sangat jelas. Nah, yantakilul aqlu, maka akal akan berpindah min hadza ila hadza bisur'atin. Maka akal pun akan cepat menerima. Nah, oh iya ya, mengembalikan lebih mudah daripada mengawali. Biduni kulfatin, tanpa harus maksa-maksa. Artinya dengan ringan itu akal bisa langsung menerima. Wa qauluhu yauma tublas sarair, di ayatnya pada hari nanti tublas sarair, ditampakkan yang rahasia. Ai tuhbirus sarair, waktu, yaitu pada waktu dikabarkan yang rahasia-rahasia. Kalau sekarang orang bisa menutupinya. Apa itu? Wahya al-qulub, yaitu apa yang ada di hati. Kalau sekarang kan manusia tidak bisa melihat apa yang ada di hatinya. Tapi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tublas sarair. Fa innal hisaba, karena hisab. Apa hisab? Hisab itu bukan ngedot rokok itu. Walaupun itu juga bahasa Indonesianya hisab ya. Ini hisab rokok. Tapi kalau hisab yang pada hari kiamat, ini penetapan, pengoreksian, catatan amal dari perbuatan manusia. Fa innal hisaba, nanti yang dihisab, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, ala ma fil qulub, yang dihisab oleh Allah, yang dicatat dan dihitung, ditetapkan itu apa yang ada di hati. Wal hisabu fid dunya ala ma fil jawari. Kalau hisab di dunia itu secara di anggota badannya. Oh, secara zahir bagus ya bagus. Tapi kan belum tahu, belum tentu. Bisa jadi secara zahir orang itu bagus, soleh, iman, takwa, tapi manusia kan tidak tahu. Rasulullah bersabda, ada kalanya orang itu dari kecil amalannya amalan ahli surga. Fima yabdu finnas, kata Rasul. Dari pandangan manusia. Secara pandangan manusia, secara zahir, orang itu ahli surga. Tetapi ketika kurang sejengkal mau masuk surga, ternyata dia beramal amalan neraka dan dia masuk neraka.
Karena apa? Apa yang ada di dalam hatinya. Menunjukkan dari kecil sampai besar tadi, sampai mau menjelang itu tidak ikhlas. Ya, cuma secara dohir saja. Tapi secara dohir, kata Rasulullah, orang melihatnya itu orang baik, baik-baik saja. Nah, ini namanya apa? Hisab dunia. Maka kita tidak bisa menjazm, tidak bisa memastikan bahwa ketika kita melihat orang-orang itu baik, wah ini ahli surga ini. Gak bisa seperti itu. Terus kita ngomongnya bagaimana? Semoga. Nah, mudah-mudahan. Kalau di jazm itu tidak bisa karena hadis tadi. Walihada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah berbuat wa ala alihi wasallam al-munafikin, Allah bergaul dengan orang-orang munafik muamalatal muslimin. Munafikun oleh Rasulullah dipergauli, diperlakukan seperti muslimin. Kenapa? Haitsu kanu yusta'dzanu fi qatlihi. Haitsu kana yusta'dzanu fi qatlihi, yaitu ketika Rasul dimintai izin. Rasulullah dimintai izin oleh sahabat untuk membunuh mereka. Fayaqul, maka Rasul menjawab, "La, jangan dibunuh." Ya tahaddatsun nas, nanti kalau dibunuh manusia akan berbicara anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwa Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, mudaratnya lebih besar. Fakana la yaqtuluhum, maka munafikun tidak dibunuh. Wa huwa ya'lamu, padahal beliau tahu orangnya. Anna fulan munafik, orang ini munafik. Nah, terus ada lagi sahabat yang tahu. Siapa? Diberitahu oleh Rasul. Yang disebut dengan ahlu sirri Nabi. Orang pemegang rahasia Nabi. Siapa yang dijuluki itu? Al-Ghifari, Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, itu diserai oleh Rasul, diamanai untuk tidak disebar. Beliau tahu, Rasulullah sendiri tahu, fulan ini munafik, fulan ini munafik, wa fulanan munafikon. Lakinnal amala, tapi Rasul memperlakukan mereka fid dunya, di dunia, ala dzahiri, secara zahir. Nah, wa huwa yaumul qiyamati 'alal batin, tetapi nanti wa yaumul qiyamati 'alal batini. Tapi kalau pengoreksian, penetapan pada hari kiamat nanti batinnya. Batinnya. Kenapa ini? Ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Yauma tublas sarair ay tahtabiru wa hadza ka qaulihi afala ya'lamu, seperti firman Allah di ayat lain, afala ya'lamu, apakah manusia itu tidak tahu? Idza bu'sira ma fil kubur, ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, alam barzah. Wa hussila ma fis sudur, dan akan diangkat oleh Allah, ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada di hatinya. Jadi pada hari kiamat nanti dua-dua ini, badannya diangkat, apa yang di dalam hatinya juga diangkat oleh Allah. Itu yang diurus. Allah tidak memperhatikan bagaimana badannya. Sebagaimana Rasul mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kalian. Walihada, dari itu, ini kesimpulan beribadah, bersyukur harus disertai oleh keadaan hatinya ikhlas,
karena mengharap ridho Allah. Karena itu nilainya. Karena banyak manusia itu kurang di sini, sehingga banyak amalan-amalannya hanya secara zahir. Contohnya sholat ya. Ketika sholat kan banyakkan badannya saja, hatinya nggak ikut sholat. Nah, hatinya keluar dari sholat. Padahal yang dilihat oleh Allah apanya? Hatinya. Kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dari itu yang wajib bagi kita untuk diprioritaskan perhatiannya, aksar itu artinya prioritas, lebih tinggi, lebih banyak, minal inayati untuk diperhatikan, bi amalil jawarih daripada amalan anggota badan. Adalah apa? Amalan qalbu daripada amalan anggota badan. Nah. Yang penting hatinya. Mungkin orang mau mencela, mau menghina. Jangankan kita para rasul itu dihina, dibilang apa? Ahli tukang sihir, dukun, majnun. Itu amalan. Padahal amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hatinya tadi tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Wa amalul jawari, adapun amalan anggota badan, alamatun dhahiratun. Itu tanda secara zahir. Lakin amalul qalbi, tetapi amalan hati, huwallazi alaihil madar. Adapun amalan hati, maka itulah inti nilai seseorang dari hatinya. Kita ngaji, taklim. Nah, nanti yang dilihat oleh Allah kondisi hatinya. Nah, walihada ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anil khawariji, tentang khawarij, yang diterjemah oleh orang-orang sekarang kaum teroris. Khawarij itu dari kata kharaja, keluar dari ketaatan, terutama kepada pemerintah, keluar dari ketaatan dari agama. Yukhatibus sahabata, ketika Rasul menjelaskan tentang khawarij pada para sahabat, Rasulullah mengatakan, yahkiru ahadakum salatahu. Di antara kalian, salat di antara kalian dihinakan atau dianggap hina, dianggap rendah, ma'a salatihim, dibanding salat mereka. Artinya salat mereka itu jauh secara zahir. Salatnya itu banyak sekali orang khawarij. Bahkan yang hitam bukan hanya dahinya. Dikisahkan, bisa dilihat di dalam kitab Adabus Syariah, Al-Imam Al-Ajuri. Bukan hanya dahinya yang sampai lututnya, sampai telapak tangannya hitam karena banyaknya sujud. Matanya juga sipit karena jarang tidur. Wasiyamahu, dengan demikian juga puasa kalian, puasanya para sahabat, ma'asiyamihim, dibanding puasa mereka. Nah, yakni bahwa orang-orang khawarij itu yajtahiduna fil a'maliz zahirati. Mereka itu secara zahir. Demikian juga kalau kita saksikan ya orang-orang sekarang atau tetangga kita, teman kita yang kejangkitan virus khawarij ini. Itu mereka sholat sunnah saja, qabliyah subuh. Itu lama sekali. Padahal sunnahnya sholat subuh itu apa? Ringan kan? Nah, itu mereka lama sekali. Apa orang yang nggak ngerti, wah dia ini memang orang-orang yang hebat. Nah, ya annahum yajtahidun. Mereka itu betul-betul sangat bersemangat. Nah, bersungguh-sungguh fil a'mali zahirati, dalam amalan zahir. Bahkan kalau ceramah, orang-orang khawarij itu betul-betul
retorikanya, menyihir banyak orang. Rasulullah sendiri bersabda, yaquluna, orang Khawarij itu berkata, berbicara, berceramah biqauli khairil bariyah, dengan sebaik-baik ucapan manusia. Tapi itu lakin qulubuhum khaliyatun wal iyadu billah. Amalan zahirnya Masya Allah, ya yajtahidun, tetapi hati mereka khaliyah. Apa khaliyah? Kosong. Nah, wal iyadu billah, naudzubillah. Nah, artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, beramal saleh itu hendaknya menyatu zahir dan batin. Orang Khawarij dicela. Bahkan oleh Rasulullah SAW dibunuh. Fa'idha lakitumuhum, kalau kalian ketemu mereka, faktuluhum, bunuh mereka. Suruh perangi malah. Padahal ahli ibadah, mereka ahli Quran, ahli puasa. Nah, secara zahir. Tetapi hati mereka khaliyah, kosong. La yatajawazu al-islamu. Islam yang mereka perlu itu tidak melampaui. Ini sifatnya Khawarij, sifatnya teroris. Tidak melampaui Islam yang mereka pelajari itu hanajirahum, tenggorokan mereka. Nah, tenggorokannya kan di atasnya hati. Nah, itu kata Rasul tidak melampauinya. Mereka ahli Al-Quran, yaqra'una Al-Quran. Mereka itu membaca Al-Quran. Qurra. Artinya kalau ingin lepas dari sifat Khawarij, para pembaca Al-Quran, karena sekarang sudah berjamuran tafid, hendaknya dilanjutkan dengan memahami sampai di hatinya, bukan hanya di lisan. Nah, yaitu tadabbur yang Allah cela tadi, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini orang-orang Khawarij, Masya Allah secara zahir mengalahkan sahabat. Tapi itu zahirnya saja, hati mereka khaliyah, kosong. Islam yang mereka peluk tidak melampaui kerongkongan mereka. Yamrukuna, lebih jelek lagi ini. Yamrukun itu artinya lepas. Minal Islam, dari Islam. Lepas dari Islam. Sehingga para ulama khilaf. Apakah orang teroris itu, orang Khawarij itu kafir atau masih muslim? Tapi yang dimaksud di sini, terlepas dari khilafnya para ulama tadi, kecepatannya itu. Kata Rasulullah di sini, kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Seperti lepasnya anak panah minar ramiyah ketika dilempar, ketika dilepas. Misalnya kijang yang dipanah. Ketika kijang yang dipanah itu langsung tembus lewat di badan kijang itu. Mungkin kijangnya masih lari, nggak terasa kalau badannya sudah ditembus oleh panah. Demikian juga kenyataannya. Kelompok Khawarij ini muncul dalam kondisi sahabat masih ada. Bekas Rasulullah SAW belum pecah. Pakaian Rasulullah belum lusuh. Tapi mereka sudah keluar dari Islam. Ketika ada sekelompok orang berkumpul di masjid. Kemudian mereka membawa kerikil-kerikil. Kemudian ada pimpinannya. Sabbihu. Kemudian mereka menghitung kerikilnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hamidu, bertahmidlah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabbiru, hallilu, bertahlilah. Atau kabbiru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabbiru. Pakai apa? Kerikil. Awalnya kerikil, kalau sekarang sudah dijantur kerikilnya. Jadi apa? Tasbih. Nah. Diketahui oleh Abu Musa insyaallah ya.
Kemudian dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud, di masjid ada kelompok ini. Mereka halakoh yang berzikir dengan menghitung kerikil-kerikil. Didatangi langsung oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa yang kalian lakukan ini? Kata beliau. Bekas Rasul SAW belum pecah. Seperti yang saya katakan. Pakaian Rasul belum lusuh. Kalian sudah keluar dari petunjuk Rasul SAW. Kalian sudah membuat ajaran-ajaran baru. Mereka menjawab, Nuridul khair, kami ingin kebaikan. Yang kami inginkan ini kebaikan. Mereka berdalil kepada niatnya. Yang penting niatnya. Nah, kami cuma ingin kebaikan. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, karena ini subuhat namanya ya. Kami ingin kebaikan itu subuhat, kerancuan. Nah, maka dijawab oleh beliau, kam min muridin lil khairi lam yusib. Ini perlu dihafal ini. Kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang ingin kebaikan tapi enggak mendapat. Karena tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW di dalam berzikir. Banyak sekali beliau bawakan satu bab tentang Khawarij ini oleh Al-Imam Al-Ajuri. Di dalam kitab ada Syariah. Ini diantara hadis yang beliau kutip. Cepat mereka. Karena mereka itu, kata Rasulullah SAW, sufahaul aklam, sufahaul ahlam. Akal mereka itu rendah-rendah. Hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan itu masih muda-muda. Kalau kita lihat anak demikian juga penganut orang-orang Khawarij, teroris sekarang, biasanya ya anak-anak muda. Badannya masih muda, kemudian sudah siap berangkat mau jadi pengantin katanya. Dengan meletakkan bom di punggungnya, di perutnya, meledakkan diri. Itu subuhat, mereka dimakan subuhat mantenan, kata mereka. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, wallahu ma sabaqahum Abu Bakrin bisalatin wala saumin. Wallahi ma sabaqahum, demi Allah mereka tidak akan bisa mendahului, tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Taruhlah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, salatnya Abu Bakar dikalahkan secara zahir oleh kelompok Khawarij. Salatnya Abu Bakar. Maka kata Hasan Basri, wallahi demi Allah, mereka orang-orang Khawarij itu tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq bisolatin wala saumin. Abu Bakar tidak bisa dikalahkan oleh banyaknya salat dan banyaknya puasa. Wa innama sabaqahum bima wukira fi qalbihi minal iman. Kenapa Abu Bakar itu mendahului mereka? Kalau diterjemah secara literal di sini, wallahi demi Allah, Abu Bakar itu tidak mengungguli yang lain dengan sholat dan puasa. Abu Bakar tidak mengalahkan yang lain dengan sholat dan puasa. Wa inna ma sabaqahum, maka yang dipakai oleh Abu Bakar untuk mengalahkan yang lain dari kalangan para sahabat, bukan sahabatnya Nabi Muhammad saja. Abu Bakar bisa mengalahkan sahabatnya para rasul-rasul sebelumnya. Dengan apa? Bima waqqara fi qalbihi. Dengan apa yang menghujam di hatinya minal iman berupa iman. Nah, sampai titik. Nah,